Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas 17 tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah dan bikin sial, dan juga bunga pembawa rezeki dan keberuntungan. Masyarakat Jawa tidak pernah lepas dengan cerita legenda, cerita mitos, cerita hikayat, dan juga pantangan untuk tidak melakukan tindakan ini dan itu. Termasuk ada beberapa jenis tanaman hias dan jenis pohon yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Karena beberapa pohon dipercaya apabila ditanam di depan rumah dapat berdampak negatif bagi penanamnya atau memberikan aura dampak buruk mempengaruhi suasana hati pada orang yang tinggal di rumah tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita mitos atau bukan, atas dasar ilmu titen atau pengamatan panjang dengan cara diteni, kami belum tahu pasti, mungkin teman-teman belum tahu apa itu ilmu titen. Niteni adalah kata dari kosakata bahasa Jawa yang artinya mengamati. Ilmu titen dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh dari proses mengamati suatu hal atau fenomena secara seksama dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan sampai satu generasi. Proses pengamatan tersebut oleh orang zaman dahulu kemudian dicatat dan catatan satu dan lainnya, kemudian dikumpulkan, disusun ke dalam suatu buku. Hasil kerja leluhur kita mengamati alam sekitar dan kehidupan manusia di zamannya. Ilmu titen juga sama dengan disiplin ilmu lainnya yang memiliki kemungkinan benar, juga memiliki kemungkinan untuk salah. Jadi, tidak bijak apabila kita generasi zaman kini hanya selalu mencari-cari salahnya dari pengetahuan yang didapat dari leluhur dan juga kurang tepat apabila sangat terlalu yakin segala pitutur leluhur dianggap selalu akurat. Akan tetapi, yang harus dihargai adalah dari segala pantangan untuk tidak melakukan ini itu atau melakukan sesuatu, semua atas dasar keinginan dan harapan atau kepedulian orang tua pendahulu dengan harapan agar supaya anak cucunya diberi keberuntungan oleh Tuhan dan dijauhkan dari segala kesialan dalam hidupnya. Dan berikut adalah kumpulan cerita dari mulut ke mulut tentang jenis-jenis tanaman hias dan jenis pohon yang dipercaya dapat memberikan aura buruk atau dampak negatif apabila ditanam di depan rumah. Seperti yang telah kami sampaikan di menit awal video, bahwa kumpulan cerita dari mulut ke mulut ini kami belum tahu sumbernya dari mana. Setelah menonton video ini, banyak orang percaya bahwa ada beberapa jenis tanaman, ada beberapa jenis pohon yang memiliki makna tersendiri. Keberadaannya disebut bisa mempengaruhi energi apabila ditanam di depan rumah, dapat menimbulkan aura yang berbeda dalam hunian. Ada tanaman yang bagus ditanam di depan rumah, ditanam di teras rumah, ada juga tanaman yang sebaiknya ditanam di samping rumah saja. Ada pula yang harus dihindari, sebaiknya ditanam beberapa meter berjarak dari rumah, karena dipercaya aura dan aroma khasnya serta zat yang dihasilkan tanaman tertentu terbawa angin masuk ke dalam rumah, maka dapat membawa energi negatif dan dapat mempengaruhi suasana hati penghuni rumah, suasana hati tetangga, atau suasana hati tamu yang berkunjung ke rumah. Dan ada juga yang mempercayai bahwa aroma-aroma dari tanaman tertentu disukai oleh makhluk halus. Begitupun sebaliknya, ada tanaman yang sangat tidak disukai makhluk halus. Jadi maksudnya yang berkaitan dengan aura negatif atau positif adalah bukan tentang larangan tidak boleh menanam suatu jenis tanaman. Tepatnya lebih ke tentang tata letak posisi. Tata letak posisi tanaman apabila tanaman tersebut ditanam di lingkungan area rumah, terutama di halaman atau di teras rumah. Dan tata letak tanaman juga mempengaruhi keindahan apabila tanaman tersebut dimanfaatkan sebagai hiasan. Berikut beberapa jenis tanaman yang dipercaya oleh banyak orang bahwa auranya dapat mempengaruhi suasana hunian. Pertama, jenis tanaman yang dipercaya dapat membawa energi keberuntungan apabila ditanam tepat di area depan rumah adalah pohon pinang merah. Pohon pinang merah dapat berbuah sangat banyak dan pada saat buahnya tua dan matang, warna buahnya merah. Buah yang dalam tiap satu tangkainya jumlahnya bisa ratusan ini pada saat berwarna merah akan tampak indah. Tanaman ini dipercaya akan mengundang keberuntungan pada hunian, keberuntungan pada lingkungan. Tak hanya itu, konon pohon pinang merah dipercaya dapat menangkal orang yang berniat jahat, menangkal sihir seperti teluh, guna-guna, dan sebagainya.
Yang kedua, tanaman kuping gajah. Tanaman kuping gajah memiliki bentuk daun yang besar atau lebar dan seperti hati. Dipercaya tanaman ini dapat membawa banyak keberuntungan masuk ke dalam rumah jika ia tumbuh subur. Yang ketiga, tanaman bunga Wijaya Kusuma. Tanaman yang terkenal sebagai siratu malam sebab bunganya selalu mekar tiap tengah malam. Saat tanaman bunga ini sedang mekar, dipercaya keberuntungan akan tertarik masuk ke dalam rumah. Yang keempat adalah tanaman yang pohonnya berduri dan bunganya sangat cantik, yakni bunga mawar. Tanaman dengan bunga yang cantik dan tangkai penuh duri ini juga dipercaya menarik keberuntungan. Keberadaannya akan memberi energi positif pada rumah dan penghuni rumah. Yang menanam bunga mawar dipercaya oleh sebagian orang bahwa penanam yang oleh Tuhan akan dihindarkan dari bala kesulitan. Masih berkaitan dengan tanaman yang bagus ditanam di depan rumah. Tanaman yang dipercaya oleh sebagian orang sebagai tanaman yang apabila ditanam, maka penanamnya oleh Tuhan akan diberikan kebahagiaan dan ketentraman keluarga yang mendasari dari anggapan ini dan juga sering banyak orang lupakan adalah bahwa Tuhan sangat menyukai keindahan. Berikut beberapa tanaman tersebut. Pertama, tanaman bunga sedap malam. Tumbuhan bunga yang satu ini hanya mekar di malam hari, namun keberadaannya dipercaya akan membawa rasa tentram dan damai dalam kehidupan keluarga pemilik rumah. Apabila tanaman tersebut ditanam di halaman atau ditanam di pot dan diletakkan di teras rumah. Yang kedua adalah bunga matahari. Jenis tanaman hias yang dapat berbunga yang bunganya mirip matahari sedang bersinar berwarna kuning terang dan biji buahnya dapat dikonsumsi, diolah menjadi makanan. Tanaman ini juga dipercaya baik untuk hunian atau rumah. Bunga matahari dipercaya oleh sebagian orang sebagai tanaman berbunga yang dapat membawa kebahagiaan dan kedamaian, sehingga keberadaannya akan membantu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga pemiliknya. Yang ketiga adalah pohon buah, yakni pohon buah sawo kecik. Meski tanaman yang satu ini kini jarang terlihat, sawo kecik ternyata bagus untuk ditanam di halaman rumah dengan letak ke samping kanan halaman rumah. Ia disebut dapat membuat pemiliknya selalu dihormati dalam lingkungan sosial. Berikutnya 4 jenis tanaman hias yang dapat berguna untuk menangkal energi buruk, menangkal seseorang yang berniat buruk, dan menangkal segala aura buruk yang berkaitan dengan mistik. Pertama adalah pohon bunga kenanga. Bunga kenanga memang bunga khas mengingatkan pada makam dan kematian, sebab bunga kenanga adalah bunga yang hampir selalu ada dalam tiap taburan bunga di pusara makam. Pohon kenanga dipercaya oleh banyak orang sangat efektif menangkal ilmu hitam yang dikirim ke rumah, seperti ilmu guna-guna, ilmu sihir, ilmu teluh, dan ilmu yang berkaitan dengan kekuatan pusaran, partikel energi yang membuat sepi atau matinya usaha. Yang kedua adalah pohon kelor. Pohon kelor disebut sebagai pelindung terbaik sebab tanaman ini dapat menangkal ilmu hitam, guna-guna, sihir, hingga teluh. Yang ketiga, pohon talas besar. Tanaman ini dipercaya dapat untuk menjaga hunian dari pencuri, dapat membolak-balikan hati orang yang berniat mencuri. Ketika orang yang berniat mencuri masuk di area rumah, tiba-tiba hatinya bimbang, lalu mengurungkan niatnya. Posisi tata letak tanaman ini, jika akan ditanam, maka tanamlah di 4 sudut pekarangan rumah. Yang keempat adalah tanaman jahe. Tanaman ini dipercaya dapat mengusir atau membuat makhluk halus tidak betah berada di lingkungan rumah. Berikutnya tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah. Pohon-pohon besar juga termasuk di dalamnya. Hal ini karena keberadaan tanaman tersebut akan menghalangi energi baik atau bahkan menarik energi negatif masuk ke dalam rumah. Pertama adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon besar yang dipercaya sebagai tempat yang nyaman untuk beberapa makhluk halus. Oleh sebab itu, disarankan untuk tidak menanamnya di pekarangan rumah, terutama menanamnya tepat di depan rumah. Yang kedua adalah pohon maja. Pohon yang berbuah bulat dan besar dengan rasa buah pahit. Jika teman-teman memiliki usaha atau bisnis, warung, pertokoan, atau usaha lainnya, sebaiknya tidak menanam pohon maja di pengarangan, tepat di tempat usaha. Keberadaan pohon ini dipercaya dapat mempengaruhi udara sekitar dan memancing aura energi sunyi, sehingga pelanggan atau pembeli yang berkunjung akan merasa seolah berada di tempat yang tidak nyaman, tidak betah berlama-lama, ingin segera pergi. Akhirnya usaha bisnis bisa menjadi sepi, lalu bisa bangkrut.
Yang ketiga adalah tanaman pangan, yakni tanaman padi. Padi memang makanan pokok yang menjadi sumber kehidupan. Akan tetapi, tanaman ini apabila ditanam di depan rumah, ditanam di pot dengan tujuan untuk tanaman hias, maka dipercaya dapat memberi aura kemakmuran, sehingga sering merubah suasana hati tamu yang berniat mengantarkan rezeki. Antar rezeki berupa bingkisan, makanan, atau rezeki berupa peluang pekerjaan. Tamu yang membawa rezeki tersebut bisa sering berbalik hatinya dan mengurungkan niatnya. Mungkin tamu pembawa rezeki tiba-tiba akan merasa bahwa tuan rumah atau pemilik rumah sangat makmur hidupnya dan bingkisan oleh-oleh yang dibawa tidak jadi diberikan atau kabar peluang pekerjaan tidak jadi disampaikan. Yang keempat, pohon pepaya. Buah pepaya memang enak dan kaya akan manfaat, namun keberadaannya tidak disarankan tepat di depan rumah, sebab konon tanaman ini akan menimbulkan aura energi kesialan. Sebaiknya ditanam di samping atau di belakang rumah. Lebih baik jika punya lahan, kebun, ditanam di kebun saja. Yang kelima adalah pohon buah, yakni pohon buah anggur. Anggur juga oleh beberapa orang dipercaya sebagai tanaman yang termasuk tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Pohon buah anggur sama seperti pohon buah pepaya. Tanaman ini akan memberi aura energi negatif apabila ditanam tepat di depan rumah. Yang keenam adalah pohon belimbing bulu. Jika tidak ingin diganggu makhluk halus, hindari menanam belimbing bulu. Sebab pohon belimbing bulu dipercaya banyak orang sebagai pohon yang nyaman bagi makhluk halus atau tempat sementara makhluk halus. Yang ketujuh adalah jenis tanaman pangan, yakni tanaman pangan jagung. Tanaman jagung dipercaya sebagian orang tidak baik ditanam di halaman rumah, sebab dikabarkan dapat menarik energi negatif yang membuat pemilik rumah sakit-sakitan. Alasan logisnya, kemungkinan karena rambut buah jagung tempat yang nyaman untuk debu bersarang, menampung debu dan yang terkumpul dan seketika akan bertebaran apabila pohonnya disentuh atau tertiup angin kencang, dan lalu debu tersebut apabila masuk ke dalam rumah akan mengganggu saluran pernafasan. Yang kedelapan adalah pohon Kamboja. Pohon yang satu ini memiliki kesan seram. Kesan tersebut muncul dikarenakan dulu pohon Kamboja selalu ditanam di area makam, sehingga banyak orang apabila melihat pohon Kamboja langsung teringat jajaran batu nisan di kuburan. Sebagian orang mempercayai bahwa energi dan aroma daun dan bunga pohon Kamboja sangat disukai oleh makhluk penghuni alam lain atau makhluk halus, sehingga keberadaan pohon Kamboja dipercaya dapat menarik makhluk halus untuk mendekatinya. Yang kesembilan adalah tanaman bawang. Bawang memang termasuk tanaman yang bermanfaat, akan tetapi tanaman tersebut dipercaya oleh sebagian orang bukan tanaman yang cocok untuk ditanam di pot dengan tujuan untuk penghias halaman dan diletakkan di halaman atau diletakkan di teras rumah. Yang ke-10, pohon cabai. Pohon cabai yang juga ia tidak ditanam di pot dan diletakkan di teras rumah. Banyak tempat untuk menanamnya, bisa di samping rumah atau ditanam di belakang rumah. Zat dari aroma khas pohon cabai yang terbawa udara dan masuk ke dalam rumah diyakini dapat merubah aura suasana dalam rumah menjadi tidak nyaman. Selain itu, cabai yang matang dan membusuk di pohon apabila dipetik untuk mainan anak dapat membuat kulitnya iritasi. Sebagian orang malah percaya bahwa pohon cabai yang ditanam di teras atau ditanam tepat di depan rumah atau dekat teras dapat menimbulkan nuansa yang dapat merubah suasana hati penghuni rumah. Penghuni rumah akan sering merasa tidak nyaman tanpa alasan, meskipun penanamnya tidak menyadari akan hal tersebut. Sebab segala sesuatu akan terjadi secara alamiah dan segala musabab pasti ada suatu sebab yang mendasarinya untuk terjadi. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.